Assalamualaikum, halo hai semuanya. Jumpa lagi dengan Amel di sini. Di video kali ini, Amel ingin membahas lanjutan video kemarin ya teman-teman, tentang keutamaan menikah muda. Part 2. Yuk simak apa aja. Oke, di video yang lalu Amel sudah jelaskan 5 poin versi Amel ya teman-teman. Apa aja coba teman-teman? Ya, betul. Ada romantis, membangun keseimbangan dari awal, saat terbaik untuk saling menyesuaikan, mencari pasangan yang sempurna, dan menjaga kesucian. Betul sekali teman-teman. Di sini Amel akan melanjutkan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru join sama Amel nih, bisa disimak dulu poin 1 sampai 5 di video sebelumnya. Oke, langsung saja. Keutamaan nikah muda poin ke-6, yaitu puncak kebahagiaan. Teman-teman, di kehidupan yang fana ini, apa sih yang dicari selain bahagia? Kebahagiaan? Pastinya semua manusia ingin bahagia teman-teman. Walaupun persepsi bahagia tiap orang itu berbeda. Bagi sebagian orang, bahagia itu sederhana. Misal, asal bisa beribadah walaupun miskin gitu. Menurut yang lain, bahagia adalah kepuasan meraih sukses, contohnya sukses dalam pendidikan, karir yang menanjak, reputasi yang baik, penghargaan, dan lain-lain. Terserah yang mana, apapun itu teman-teman. Kalau teman-teman kelompok pertama, menikahlah, karena pernikahan adalah ibadah yang menyejukkan. Dan jika teman-teman kelompok kedua, menikahlah juga, karena dengan menikah teman-teman akan merasakan kesuksesan meskipun belum meraih cita-cita yang teman-teman targetkan. Oke, menikah juga dapat membimbing agar lebih cepat sampai tujuan teman-teman, karena pernikahan itu membuat kita jadi fokus. Siapa yang setuju? Atau ada yang nggak setuju nih? Yang komen di bawah ya teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Ia menjadikan rasa kasih sayang di antara kalian. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Teman-teman teramkan, mau ibadah enak, yang tadinya tidak berpahala bahkan mengundang dosa jadi membuahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah itu juga pintu gerbang kesuksesan teman-teman. Berangkat kerja ada yang dituju untuk orang tercinta, pulang kerja ada yang menunggu anak dan istri tercinta. Kerja jadi lebih fokus dan bersemangat. 7. Ibadah yang menyenangkan. Gimana nggak menyenangkan sih teman-teman? Apapun yang kalian lakukan itu diganjar pahala loh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal nih, bangunin suami sholat subuh, terus buatin suami teh atau kopi di pagi hari, setrikain baju suami buat kerja, siapin tas dan sepatu suami, siapin dompet, jam, dan kunci motor, buatin bekal, dan bersihin rumah. Semuanya bernilai pahala jika seorang istri melakukannya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Betapa mudahnya meraup pahala dalam pernikahan teman-teman. Bagaimana tidak asyik dan menyenangkan. Menatap pasangan dapat rahmat Allah. Berpegangan tangan pun menghapus dosa insya Allah. Suap-suapan pun dapat pahala. Menikah adalah ibadah paling lama teman-teman, tapi menyenangkan. 8. Stamina dan vitalitas yang prima. Maksudnya gimana sih Mel? Jadi gini teman-teman, menikah muda yaitu usia 19-25 tahun untuk perempuan dan 20-26 tahun untuk laki-laki itu saat kondisi tubuh yang sedang prima-primanya. Pada usia tersebut, pasangan suami istri yang sudah dikaruniai momongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya akan lebih mampu untuk berusaha mencari nafkah untuk keluarganya. Artinya, tubuh ini masih bisa diajak kompromi gitu loh teman-teman untuk kerja keras. Jadi ketika nanti kita sudah agak berumur, semoga diberikan umur yang panjang, kita sudah punya tabungan. Apa itu? Anak yang soleh dan harta yang berkah insya Allah. Kita sebagai ibu nantinya juga masih prima teman-teman untuk mengurus
mendidik dan menyayangi buah hati kita. Senangnya. Itu menurut Amel ya teman-teman. Gak apa-apa kalau teman-teman kurang setuju. Oke, yang ke-9, indahnya masa muda akan hilang karena mengasuh anak. Jujur, dulu banget Amel masih berpikiran seperti ini teman-teman. Kayaknya aku gak bisa hangout lagi nih nanti sama teman-teman kalau aku nikah. Aku nggak bisa main ke situ, ikut kegiatan ini, ikut kegiatan itu, berkunjung ke kota ini, ke kota itu, gitu teman-teman. Sedih banget rasanya waktu itu lihat teman-teman kuliah yang masih seneng-senengnya keluyuran gitu, main gitu. Tapi ternyata itu pola pikir yang salah teman-teman. Amel berpikir dan merenung, menenangkan dan menghibur diri Amel sendiri. Amel bilang ke diri Amel sendiri gini teman-teman, Mel, kamu itu sudah beda dengan mereka, sudah selevel di atas mereka. Allah memilihmu untuk melaju sedikit lebih cepat untuk menikah karena diberi kesempatan lebih oleh Allah untuk mendapat pahala dalam berumah tangga dan merawat bayimu loh Mel gitu. Masya Allah, itu untuk menyenangkan hati Amel ya teman-teman, bukan menyinggung siapa-siapa. Nah dari sini nih Amel lumayan tegar waktu itu. Tentu tidak mudah teman-teman, tapi nikah muda juga harus siap mental, itu yang utama. Juga Rasulullah SAW menerangkan akan keutamaan yang paling agung dari mempunyai anak, yakni ketika manusia mati maka terputuslah dari semua amal kebaikannya kecuali 3. Apa teman-teman? Ya betul, ada sedekah jariyah, yaitu sedekah yang jangkanya panjang, ada ilmu yang bermanfaat jika diamalkan teman-teman, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Oke, poin yang ke-10, menjauh dari zina. Sudah jelas ya teman-teman, zina di sini tidak hanya zina kayak yang teman-teman pikirkan ya, tapi zina mata dan zina hati itu juga termasuk. Di zaman serba mudah, serba modern ini contohnya, mudah mengakses YouTube dengan segala konten teman-teman, mudah mengakses IG dan yang lainnya. Ditambah lagi jiwa muda yang lagi gairah-gairahnya untuk tahu sesuatu yang berkaitan dengan lawan jenis gitu. Apalagi jika ditambah dengan ilmu agama yang kurang. Innalillahi ya. Semoga kita terhindar dari semua hal yang mendekatkan kita dari zina. Begitu teman-teman. Terus solusinya gimana Mel? Aku nggak bisa lepas bucin dari opa-opa Korea nih. Oke teman-teman, kalau jawaban Amel sih ya pintar-pintarnya kalian aja nih. Amel juga nggak munafik, dulu suka begituan, tapi insya Allah Amel bisa membatasinya dengan sibuk beribadah misal dan belajar. Insya Allah jadi lupa gitu. Kalau Amel boleh cerita nih, dulu Amel sebelum menikah juga sempat alay banget gitu, suka Korea-Koreaan gitu, maklum terbawa arus. Tapi setelah menikah ternyata hal indah yang ada di Korean drama atau Korean atau K-pop gitu ya tergantikan dengan indahnya berumah tangga dan merawat anak. Jadi Amel lupa deh Koreaan, nggak sempat sudah terganti dengan hari-hari menyenangkan dengan kesempatan mendapat pahala di setiap langkah Amel insya Allah. Oke, yang ke-11 tentang keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini sudah pernah Amel bahas ya teman-teman di video yang pertama tentang nikah adat. Teman-teman boleh cek lagi di video sebelumnya ya. Oke, kayaknya 11 poin aja yang bisa Amel sampaikan. Amel jelaskan sesuai pengalaman Amel ya teman-teman. Kalau ada yang kurang tepat, tolong komen di video ini. Kritik Amel dan saran buat Amel, pasti Amel akan baca dan balas insya Allah. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Sekali lagi Amel minta maaf banget kalau ada banyak salah kata dan ada banyak noise karena ya Amel di rumah bersama 3 kerucil ya. Jadi untuk mengondisikannya itu agak enak. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.